perkara ini kami hentikan penyelidikannya. Ya. Itu saya menghimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi, karena ini tidak ada hubungannya dengan Bima. Besarnya tenaga kerja kita yang masuk dengan jalur ilegal itu sangat banyak dan rata-rata mereka bermasalah. Rata-rata tidak digaji. Istri bapak ini ketinggalan di Brebes, taunya setelah sampai di Pekalongan. Brebes Pekalongan. Yo, Bangsa Bibe. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Dua Sobat Mangkok In Here. Always in Here. Here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya. Kita nggak usah berlama-lama riak lah malam ini ya, menyambut cuti bersama buat para santuy people juga. Yes. Ya. Buat yang dapat libur. Iya benar. Buat yang belum dapat libur sabar. Sabar gitu. Kita akan update tipis-tipis aja ya, biar nggak usah terlalu panjang durasinya. Soal Bima nih, soal Bima yang akhirnya katanya laporannya dicabut karena Polda Lampung apa ya, kekurangan barang bukti lah katanya Maya. Kita meluncur dulu ke pengumuman. Meluncur. Cus. Ya. Ya. Ini dia nih, Polda Lampung resmi hentikan penyelidikan kasus TikToker Bima Yudo Saputro. Ya karena kurangnya barang bukti gimana. Dan sama yang backupnya Pak Mahfud mau apa? Ayo, ceki-ceki people. Play. Dan dari hasil gelar perkara yang telah kami lakukan tersebut, kami simpulkan bahwasannya perkara ini adalah bukan tindak pidana, ya. Sehingga atas dasar tersebut perkara ini kami hentikan penyelidikannya, ya. Jadi untuk saat ini dapat kami informasikan kepada rekan semuanya bahwa penanganan perkara tersebut adalah telah kami hentikan, ya, dengan alasan bahwasannya perkara itu bukan merupakan sebuah tindak pidana, ya. Untuk sementara itu dapat kami sampaikan. Bukan, nggak terbukti ya wong kritikan. Iya. Bukan apa namanya, bukan jelek-jelekin Heeh. suatu orang gitu ya. Iya, bukan orang jelekin sebuah daerah juga enggak. Itu cuman sarkas buat kritikan kepada pemerintahan di daerah tersebut. Dan yang ditunggu-tunggu ini dia respon Mahfud MD meluncur. Just. Yo, Yes. ceki-ceki people. Play. Untuk orang tuanya Bima, itu saya menghimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi, karena ini tidak ada hubungannya dengan Bima. Bima itu adalah subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan, ditakut-takuti, diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, diminta ijazahnya, diminta tempat tinggalnya, dan sebagainya. Itu tidak boleh. Itu pelanggaran terhadap hak-hak pribadi. Apalagi orang tuanya tidak ikut-ikut dalam soal itu. Tar, Yes. aku pause dulu. Yes. Kan kemarin si Bapak Ginda Ansori bilang mending Pak Mahfud nonton dulu deh. Ini Pak Mahfud gak mungkin ngomong gini kalau dia gak nonton. Iya. Karena ini video bukan di video yang dia kritik, tapi video yang Bima apa namanya kayak curhat kan di live dia atau di mana tuh kan, story ya kalau nggak salah Instagramnya, yang dia bilang iya ngapain dia minta ijazah gua gini-gini ini. Ini membuktikan dia nonton. Tuh Bapak Gandhi Ansori, tolong disimak. Kok pemerintahan daerah bergeraknya kayak mafia ya? Targetnya nggak didapet, semua yang berhubungan sama targetnya diincer gitu. Kok begitu ya? Lanjut. Boleh silakan. Lanjut. Oleh sebab itu saya minta kepada aparat, kepada juga Pemda di semua tingkatan, ini kasus Bima ini supaya dipisah. Ini urusan Bima sendiri yang nanti proses hukumnya 3 alternatif tadi, dihukum, dimaafkan, atau memang tidak terbukti bebas, atau yang kedua, yang lainnya ini orang tuanya ini supaya juga diperlakukan secara wajar sesuai dengan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Pak Mahfud sudah bergerak. Ketar-ketir dong bos. Pengen lihat aku respon dari Ginda Ansori, pengacara atau kuasa hukum gubernur yang melaporkan. Yes. Apa sih setelah ada info ini dan info dari Polres itu kan? Ada nggak? Ada dong. Luncur. Cus. Yo. Ya. Polda udah bilang untuk ngehenti
menghentikan gitu kan. Pak Mahfud udah bilang jangan nyenggol-nyenggol segala macam, dia punya hak untuk mengkritik. Ya. Nah ini si pelapornya bicara apa nih ya? Apa tuh? Ada tulisannya aduh nggak kebaca cek people. Play. Terbaru ini kan Polda Lampung mencabut atau menghentikan laporan kita terhadap Bima. Nah ini seperti apa tanggapan dari kita ini Bang? Pada prinsipnya sikapnya hampir sama ya. Saya sebagai pelapor juga sudah mempersiapkan untuk mencabut laporan itu sejak kemarin sore. Oke. Dan pada saat yang bersamaan Polda Lampung menggelar penghentian penyelidikan. Saya juga hari ini juga memasukkan surat untuk pencabutan itu. Oke. Kalau boleh tahu Bang, dasar kita mencabut laporan ini seperti apa nih Bang? Yang pertama adalah mempertimbangkan situasi politik dan situasi masyarakat secara daerah dan nasional. Anda kuasa hukum, Anda ngerti hukum. Kenapa main lapor-lapor aja gitu? Kalau ujungnya Anda bilang mempertimbangkan, kenapa nggak pertimbangkannya itu di depan sebelum dilapor? Kenapa harus lapor dulu terus baru nyabut? Kenapa ya? Tapi Mang, Apa? pertanyaanku, Ginda Ansori ini apa sih, pengacara? Kuasa hukum dari pengacara berarti kuasa Ya hukum. wajar Mang. Apa? Kan pengacara tetap membela kliennya meskipun salah. Iya, maksud aku dia bilang karena setelah mempertimbangkan akhirnya dicabut. Kenapa nggak sih pertimbangan ini diprosesnya di depan gitu? Jadi sebelum melapor ntar dulu, setelah dipertimbangkan mending kita jangan lapor Pak gitu. Pekok anjir. Kan Dengan kan kalau nggak langsung lapor nanti saya pecat kamu ya jadi pengacara gitu. Iya sama yang Ona. Padahal somasi dulu aja. Jadi dia tetap dapat exposure, nggak perlu masuk laporan gitu. Iya. Belajar sama Firdaus. Anjir sebel. Lanjut lagi. Lanjut. isu ini cukup menyita yang luar biasa gitu ya, sehingga ini diduga nanti akan ada satu kegaduhan di tengah masyarakat. Oleh karenanya kita juga mengambil langkah pencabutan itu. Yang kedua, isu ini banyak yang sudah menggunakan atau kemudian diduga untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang mendompleng ini, sehingga ini menjadi tambah ramai dan membuat tambah gaduh ya, karena semakin banyak ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terus kemudian yang ketiga, di dalam hukum ada asas ultimum remedium. Artinya pidana itu adalah jalan terakhir untuk kemudian dikenakan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Artinya dengan dasar inilah kemudian ada hal yang secara hukum bisa diperkenankan. Pidana adalah jalan terakhir, tapi sama dia dibikin buat pertama. Udah nggak kena, nggak asik. Udah belajar sama Firdaus nih. Lu tonton konten-kontennya Firdaus Oiwobo, gimana cara dia dapat exposure gitu, tapi nggak harus urusan ke urusan birokrasi atau SOP soal hukuman perpolisian lah, pelaporan gitu. Jadi cuma di mulut aja gitu. Sama ini tadi kan dia bilang ya karena sudah banyak pihak-pihak yang ada tujuan atau apa sih? Iya, yang menunggangi gitu. Iya, ya kan buat ngebela yang benar atuh. Iya, walaupun itu blur ya, entah bener-bener pengen ngebela apa pengen numpang exposure di good side gitu. Tapi apapun itu, udah nggak seru. Belajar sama Firdaus Oiwobo gimana caranya dapat exposure tapi nggak usah repot-repot masukin laporan, cabut laporan gitu. Nonton Radio Santuy makanya. Nanti kita dilaporin. Next aja. Next. Yo. Ya? Selesai dari Bima. Ini ada yang membagongkan nih. Korban agen ilegal TKW Indonesia dijemput Uya Kuya. Katanya terima kasih Uya Kuya sudah peduli gitu kan, dukung Uya Kuya untuk menyelamatkan saudara-saudari kita. Karena banyak santuy people yang TKW juga kan gitu. Jadi kita harus ngangkat ini nih. Ceki people. Play. Dan apa yang kita lakukan ini mungkin hanya sebagian kecil, karena kalau kita lihat besarnya tenaga kerja kita yang masuk dengan jalur ilegal itu sangat banyak dan rata-rata mereka bermasalah. Rata-rata tidak digaji. Janji gaji 11 juta, 7 juta, bohong. Malah kebanyakan bukan digaji, nggak digaji. Paspor ditahan, handphone disita, mereka nggak bisa menghubungi apa-apa. Bahkan banyak yang mengalami penyiksaan. Sampai kemarin banyak, kita ada kasus juga kemarin yang tenaga kerja kita, dia di luar tidur sama anjing, semua kulitnya terkelupas sampai meninggal dunia, dan pelakunya orang Malaysia sampai sekarang majikannya masih bebas, malah bebas murni di pengadilan. Dan sekarang duta besar kita lagi menuntut balik. Negara kita harus kuat, di sini harus berperan besar, harus tegas melindungi warganya. Merinding aku. Di balik
berjuang devisa negara Indonesia ini banyak kayak sisi sisi gelapnya kayak gini contohnya. Jadi aku nonton juga karena mohon maaf Santuy People yang TKW juga agak agak berat karena kalau kita nge-react video dari Uyanya langsung itu kena copyright di blog itu nggak bisa karena belakangnya itulah apalah nggak ngerti MCN-nya. Dan juga ini udah ada di cumi-cumi gitu, jadi memang harus nyari bahannya agak ekstra walaupun cuma bisa nonton. Kalau nggak ada video nggak enak juga dijelasin. Ada yang sampai di sama germoknya. Astaga. Jadi kayak jebakan Batman gitu kan dengan agen-agen yang katanya mau buat kerja di sana gitu kan. Sampai sono dijadiin ya kayak gitu. Yang nggak terima segala macam, bahkan sampai ada yang banyak banget cerita-ceritanya, kisah-kisahnya. Memang belum dapat source yang pas nih buat kita react tanpa kena copyright gitu. Sebenarnya udah banyak waktu kemarin Alfia nge-DM buat bantuin ini nih, risetin gitu kan. Ada yang menarik Mang. Aku riset cuman belum dapat source yang aman doang gitu. Itu doang tuh. Padahal udah gemes. Cuman fun fact-nya nih Uyaku ya, dari zaman-zaman dia masih program Rumah Uya di Trans 7 kan aku tahu karena aku kerja di sana gitu kan. Itu banyak sebagian besar fans-fansnya itu dari TKW Indonesia gitu. Yang di luar negeri gitu. Karena sebenarnya konten-konten yang dia buat walaupun katanya settingan dan memang settingan atau kayak gimana, sedikit banyak itu tuh menghibur para TKW di luar sana gitu karena relate gitu. Kayak kejadian ini kejadian itu. Sesimpel itu. Yang di sana tuh cuman kayak kangen hiburan dari Indonesia gitu doang gitu. Cuman ini udah mulai agak serius sih. Tapi aku respect juga Bos Uya nyebutnya ya. Bos Uya udah mulai concern ke perlindungan dan penyelamatan TKW yang bisa dibilang dijolimi gitu. Iya, meskipun kalau kayak gini anggaplah kalau orang-orang nanti mikirnya kayak kemarin Akas ngambil keuntungan gitu. Ini nggak akan ada keuntungannya nggak sih? Nggak. Mas Uya ini setahu aku waktu dari 2017 udah mulai fokus dia mention para TKW yang suka nonton program ini gitu. Memang punya kedekatan tersendiri mungkin mungkin Santuy People yang TKW juga nih kayak Avia dan lain-lain gitu. Mungkin tahu nih. Iya memang punya kedekatan tersendiri sama Uya gitu. Nanti kita lihat aja nih. Sambil kita tunggu update selanjutnya, besok mungkin kita angkat lagi. Dan sekarang kita ke nextnya Nyo. Nextnya ada yang menarik. Karena udah mulai libur panjang, menyambut lebaran, banyak yang mudik. Dan ini ada info mudik 2023. Selalu ada kejadian membagongan saat mudik. Ini pemudik semoga hati-hati ya, ada pesan ya nih. Ini istrinya di Pekalongan ketinggalan nih. Astaga. Suaminya udah di mana nggak tahu nih. Istri bapak ini ketinggalan di Brebes. Taunya setelah sampai di Pekalongan. Brebes Pekalongan. Bapak ngebonceng siapa? Astaga. Cek People. Play. Terus anak saya bilang, ibu mana? Kirain jatuh Pak. Ya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting orang udah ketemu. Sampai Pekalongan. Yang penting orang udah ketemu. Ya udah selamat ya. HP-nya di hati-hati ya. Hati-hati di jalan. Terus telepon saya itu dari mana? Kan saya baru keinget kalau HP-nya itu dia tahu nomor saya. Ada 21 panggilan, terus berapa aku lihat paling akhir gitu aja lah. Enggak ya. Sering ditoleh ya. Iya. Ditoleh. Dari tadi saya ajak ngomong ini ada ini ada ini. Ya, hati-hati ya. Kirain tadi jatuh apa gimana ya. Hati-hati. Sudah sampai mana tadi Pak? Pekalongan Pak. Sampai Pekalongan. Iya. Terus tahunya setelah ada panggilan tak terjawab. Enggak, anak saya bilang ibu mana gitu. Kirain jatuh. Ini ada di belakang. Di belakang dia. Di tengah. Kok bisa? Nggak ngerti. Itu di jalan sepanjang jalan dari Brebes ke Pekalongan tuh nggak ngobrol apa kayak gimana gitu. Mungkin enggak, emang jauh karena ada anaknya di tengah. Iya tapi kan ada pegangan kayak gimana gitu kan masih. Sama lebih berat gak sih? Iya sama biar nggak nih no mah lihat mah ada itu mah. No sayang lihat ada itu sayang. Ini pas. Wow. Istri saya kemana? Di Brebes. Kok bisa? Ya Allah, tolong. Bininya juga mukanya kesel gitu. Iya. Tadi kan ya Allah, blow on goblok tapi gimana laki gua gitu kan. Kok bisa sepanjang lo Brebes ke Pekalongan lo?
Kalau kayak ketinggalan beberapa meter 1 kilo mah ya oke lah gitu. Iya. Ketinggalan Jauh berapa banget. kilo itu? Tolonglah Bapak. Minum Ponari Sweat gitu. Lagi puasa. Batu Ponari Sweat. Udah malam nyonyo. Nyonyo udah malam nyonyo. Pusing. Udah mending kita next aja. Next. Yo. Ya. Kita bermain saset-saset SEO. Ini kita kasih video, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat Santuy People untuk menu berbuka puasa. Oke. Ceki-ceki People. Play. Kalau di Indonesia ada es campur, es teler, es doger, di India juga ada nih namanya es faluda. Segernya sih kayaknya sama, cuman prosesnya aja disiu kulengan. Mari kita lihat. Apa itu? Dipanggil ambil pakai tangan. Ini siu kulengan. Aduh anjing. Prosesnya, pertama-tama kita gebruskan susu yang sudah dicampur dengan es krim vanila dengan menggunakan Epic. Lawan Epic teh ember plastik leutik. Yang gak kalah Epic mah ngasupkeun si susuna karena plastik make leungeun. Diupiak-upiak lebih ka pinuh eta. Kemudian ditambihkeun biji selasi, nggak lupa tambahkan pamer alias pacar cila merah dan dibeungkeut saja menggunakan benang kasur bodas. Diganukeun Beungkeut itu apa? bata pakai benang kasur bodasnya merah tak si bata tehnya. Kita beralih ke divisi persiapan awal yang dipimpin oleh Mang Bejo. Bejo teh artinya baju we ijo royo-royo, tinggal bajuna mendingan genjreng gitu juga stabilo warna hijau. Jadi si Mang Bejo ieu bertanggung jawab untuk ngeusi plastik tina nu asalna kosong diasupkeun ieu mangga muda jeung warna kuning, tapi nu beureum naon nya da pacar Cina mah lain, saffron lain, strawberry ge lain naonnya. Nu apal komen di kolom komentar. Kita balik lagi ke divisi perkupiakan yang dipimpin oleh Mang Ateng Dika. Naon Ateng Dika teh eta? Mana plastiknya ditaruh di situ lagi tuh. Asli. Tinggal di rambut nanya, belah tengahna teh saeutiknya tuh. Tengahnya bisa sedikit. oge pas dicukur ka guntingnya jadi juga belah tengah. Ada yang mau bikin es faluda nih, Mamang kasih resepnya ya. Dilansir dari vimela.com. Tanya baca aja sendiri, oke? Suara klakson menandai akhir dari perjumpaan kita di konten ini. Es faluda ini cocok untuk teman-teman kantor yang jarulidnya. Kita beliin 5 Apa misalnya. jarulid? Terus Yang julid itu julid tapi jamak yang pada julid gitu. siapin larutan penyegar 1. Nanti pas dibawa ke kantor kita kasih tuh es faludanya. Terus kan mereka nanya, kok kamu gak minum? Aduh lagi panas dalam jadi gak boleh minum es. Aku mah minum larutan penyegar aja. Selamat menikmati teman-teman kantorku yang julid. Oh iya. Oh iya apa tuh? Ya, jangan lupa subscribe YouTube Mamang ya, ada di profil yang baru yang kemarin kena kendala. Oke segitu aja pesan Mamang buat yang mau mudik, hati-hati di jalan dan semoga Mantap, ini menarik nih, apa namanya, nge-react makanan atau minuman perindapan versi kekinian ini. Seru, narasinya enak gitu. Iya. Lucu juga aku dengerin orang Sunda ngomong tuh lucu. Apalagi Mamang yang ngerti aja kakak pisan. Tapi gimana, Santuy People mau? Nyonya mau? Enggak. Aku beliin deh. Enggak. 2 Mending aku beli sendiri. gratis. Enggak. Aku mau lagi panas dalam nggak bisa Aku minumnya. juga panas dalam. Oh nggak bisa. Nggak Oke, bisa. menarik ya perindapan. Next ya. Next. Ini minuman. Minuman juga, ceki-ceki People. Play. Es jempol kaki asal perindapan seger banget. Mari kita lihat saja prosesnya. Sebelum menonton video ini pastikan iman Jamu kalian mede kuat ya, karena minuman ini bakal membuat puasa kalian lebih khidmat guys. Jadi ini mamanya mertua dari kakak ya guys, udah balik lagi dan membawa buah mede yang banyak banget, ditaruh di tempat kotak yang udah dibersihkan. Setelah dibersihkan, akhirnya Mas Jackie Chan alias jempol kaki cukup nikmat datang membawa buah-buahan tersebut dan siap memeras buah-buahan tersebut dengan kakinya guys, supaya menyatu dengan alam. Jadi cita rasa India ini lebih terasa. Belum puas dengan teknik injakan, Mang Jackie Chan akhirnya memeras dengan teknik tali puter batu injak. Jadi ini ditali dulu guys, diputer-puter sampai tinggi. Setelah tinggi, Mang Jackie ke Jombang dulu untuk mengambil batu ini dan kemudian ditumpuk di atasnya. Diperes-peres seperti ini dan dinaikin supaya airnya tambah keluar semua. Air sudah terkumpul, supaya tetap higienis akhirnya dimasukkan ke ember biru yang lebih besar. Kemudian dimasukkan ke tempat seperti ini, disuling sekaligus dimasak. Ini dia sudah jadi minuman segar Saripati jempol kaki. Langsung aja kalian coba. Es. Kamu mau? Enggak. Aku beliin 2. Enggak. Gak mau. Enggak mau. Aku gak bisa, lagi panas dalam soalnya. Aku juga enggak. Tolonglah nyo. Gimana Santuy People kalau yang nonton ini siang-siang makin kuat puasanya? Ada lagi satu lagi nih muncul. Jus.
Yo, Yes. kali ini makanan apa nih? Tapi kita harus mute karena lagu. Ceki people. Play. Bercanda ini mah, nggak akan dimakan juga ini mah. Ya Allah. Gak mungkin dong. Astaga. Aduh. Aduh, ada apa aja itu Nyo? Ada bulu keteknya. Aduh. Tebelnya. Ini santuy people yang nonton ini siang-siang nggak jadi lapar, makin kuat puasanya, makin husu gitu. Ya Allah. Aduh anjir. Gimana Nyo? Mantap? Mantap nggak? Mantap. Mantap. Mau? Nggak. Kenapa? Aku rambut aja yang misalnya nih ada makanan nih terus rambutku jatuh kayak ih gitu, jijik gitu. Apalagi itu di dalamnya ada bulu ketek. Ini Ya ya Allah. Mana itu kan panas-panas, keringetan Iya. ya kan. Udah Kenapa? kayak keteknya Mamang, bau asam. Ada ekstra asam katanya mah ya. Tolonglah ya Nyo. Sekarang kita ke kucing-kucing aja kali ini intermezzonya. Cukup yang ini mah ya. Cukup. Kalau misalnya santuy people seru nanti kita banyakin kayak gini. Ceki people meluncur. Cus. Nyo. Yes. Ada sebuah CCTV yang merekam kejadian kucing yang wadididau. Ceki people. Play. Tipis. Laku. Pelakunya, lucu banget lagi. Warnanya bagus banget. Ya Allah, dikunci ini kamar mandi. Dikerem, bandel lu dikerem biar rasa, Meng. Tolonglah ya. Dia ngapain sih? Nyenggol kaca. Enggak, dia lari-lari ngapain tuh? Ngelihat bayangannya di kaca tuh. Duh. Untuk responnya bagus gitu. Dan nggak jauh untungnya. Tuh. Bader, Lucu Oyen banget bader. mukanya. Gemoy. Mau. Tapi bader. Nggak apa-apa. Oke, berarti kita nextnya. Next. Nyo. Iya. Ini katanya kucingnya jebolan paduan suara karena bisa mengharmonisasi suara dengan melbunya. Wow. Ceki people. Play. Kesel akhirnya. Diem nggak lu Bacot gitu. itu nggak mau disaingi nih. Tapi bisa juga ya. Jadi harmonisasi ya gitu. Nyonya mungkin harus sinkronisasi gitu. Mungkin Nyonya bisa mencoba nanti ya sama kucing-kucing lain gitu. Abu mah nggak ada suaranya. Oh iya dia. Gitu. Gitu doang. Kucing-kucing yang lain kita coba. Bisa. Si Abu pita suaranya udah bengkok dia, Pak. Nextnya Nyo. Next. Nyo, last of the last karena kita akan bermain cepet gitu. Ada 6 bulu sekolah. Ceki people. Play. Udah. Kalau lagi sekolah nggak boleh tidur ya. Ya, nggak boleh merem matanya. Kalau lagi sekolah, udah duduk yang benar, jangan tidur. Ya sayangnya, jangan tidur. Udah diam ya. Kalau itu jangan tidur, tolong jangan tidur ya. Itu bukunya udah ada, itu udah disediain. Pensil sama kertasnya udah ada. Udah. Nanti sebentar, jangan dulu pengen turun, belum istirahat ya. Ntar ya. Ini santuy people, ini kemungkinan akan terjadi kalau Nyonya jadi guru itu kayak gini ya sih. Kenapa? Murid-murid ada kucing semua gitu. Tolonglah. Tahu ada bis anjing, tahu nggak? Enggak, kenapa? Jadi nggak tahu itu kayaknya sekolah anjing apa gimana. Jadi ada bis yang buat antar jemput tapi anjing. Oh iya. Ada lucu banget di luar negeri, Mang. Nanti kita lihat videonya, kita cari ya. Buat siapa tahu kalau dapat besok kita react dah. Nyoh. Ya. Kemalaman nih. Kita menuju ke setting aja. Yes. Tuh. Super. Thanks. Meluncur. Cus. Oh. Nyoh. Ya. Langsung atuh, nggak usah pakai lama rebel. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya kalau di kolom komen di bawahnya. Mentang-mentang hidungku bisa bunyi diginin terus parah aja coba. Langsung aja yang pertama langsung disambut oleh Alfia Gataviana Biprilly Queen. Misi mau buka lapak dulu. Ntar masih ngumpulin energi buat marah-marah lagi. Sebenarnya nggak mau marah-marah lagi, nggak mau nambah dosa, tapi gimana tiap hari ada aja kelakuan wadidaw warga Konoha.
Capek deh, biar yang lain aja deh yang mewakili. Yang mau ikutan marah, monggoin. Wendy Prayetno. Makasih Kak Alvia, always in here Nyomang. Nah, itu si Bapak ngaku terjadi di Lampung, kenapa marah blok. Nah. Begini caranya Pak, kalau nggak mau dikritik sama warga gubernurnya, sama warga gubernurnya jangan janji politik dan pasti nggak bakal dipilih. Tinggal diklarifikasi aja Pak, nggak usah bawa-bawa ayat, kerja aja yang nggak usah bawa-bawa ayat, kerja aja yang baik dan benar sesuai fakta di lapangan. David lagi berjuang untuk kesembuhan otaknya nih. ASN serakah, gak ada otaknya, masih kurang ya THR dan gaji 13 dari uang rakyat. Langsung disambut lari Dwi Martanto AP. Hadir Nyomang Santuy People. Widih, kayaknya bakal seru nih Pemkot Lampung versus Prof Mahfud MD. Hotman Paris, DPR, KSP dan lain-lain lah, pokoknya mah abis dari keroyok ya. Gubernurnya padahal tinggal minta maaf dan bilang baik, masalah infrastruktur akan kami tindak lanjuti. Pasti kelar urusannya. Ini mah seolah-olah paling bener, malah ngajarin Prof Mahfud sama Bung Hotman Paris katanya Maya. Itu kuasa hukumnya, sorry. Wih, nyalinya gede juga ya. Terus buat para pegawai pemerintah, ya Allah urat malunya pada putus kali ya. Itu buat warga kurang mampu, padahal harusnya nambahin sumbangan, ini malah diambil. Egois banget. Sama rakyat kurang mampu gak peduli. Beda kalau masalah anggaran cuak sih ya. Pokoknya stay health and semoga rezeki selalu cukup buat kita semua para Nyomang lovers. Amin. Santuy People. Jangan diganti-ganti gitu. Santuy People. Next ya dari Ricky Abdurrahman. Emot. Nextnya Mbak Trika Dewi. Hai Kak Alvia, numpang komen ya. Pagi Nyomang dan Santuy People semuanya. Dari viralnya kasus Bima, apakah perlu KPK turun tangan? Perlu dong. Ngerasa kesel banget sama pejabat yang anti kritik. Semoga Bima dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah David sudah pulang ke rumah. Tetap semangat buat David. Semoga Nyonya dan Mamang cepat sembuh ya. Amin. Nextnya Miss Nawati NN. Pagi Kak Alvia Agatha, numpang lapaknya terima kasih. Untuk Bima maju terus, pasti didukung sepenuhnya sama netizen dan Santuy People semua. Untuk ASN ulus-ulus dada ngelihatnya. Kasihan si ibu yang gak kebagian sembako murah, udah mana ngantri panjang itu, katanya mas sedih. Semoga Allah mudahkan rezekinya ya Bu, amin. Sehat terus untuk David, sehat untuk Nyonyo dan Mamang. Semoga ya Nyomang kontennya, semangat ya Nyomang kontennya katanya Maya. Banyakin istirahat sama banyakin minum air putih, minimal 2 liter sehari biar minggat itu bindengnya. Iya. Terima kasih Nyomang, doa terbaik untuk kita semua Santuy People. Always in here. Mas Bay, yes. Ikut ngeramein ya Nyomang, boleh dong. Mang, saya mau tanya nih, kalau kita sebagai pribadi ketika ada pemerintah daerah yang dikritik, terus kita nggak terima, apa bisa gitu kita buat laporan polisi? Contoh, saya kan dari Brebes, ada yang kritik Pemprov Jateng, jelek lah, inilah kerjanya nggak bener lah, bla bla bla. Terus saya laporkan ke polisi, terus polisi sampai terima laporannya dan proses. Di mana profesionalitas polisi? Bukankah kalau UU ITE yang ngelapor harus dari pribadi yang dirugikan dan mempunyai legal standing? Untuk melaporkan UU ITE itu setahu saya, bila lebih kurangnya mohon ditambahkan Nyomang tetap dukung Bima, kuku Bima, Rosso. Yuk bisa yuk KPK periksa anggaran infrastruktur jalan Provinsi Lampung. Yes, harus letterlock ya, harus ke personal langsung tujuannya. Kalau ke kayak konten kreator gitu, ke sebuah lembaga nggak menunjuk langsung ke orangnya gitu. Pusing karet sih ITE itu pusing. Nesa Torajeus, Kalvi Agatha ikut komen ya. Itu Mas GAW mau kasih pendidikan buat siapa? Jangan-jangan malah dia yang dikasih pendidikan sama daerah lain karena udah fitnah dengan bilang pemerintah daerah lain juga banyak yang nggak beres. Hayo. Kena. Itu ada poin yang bisa di-stut balik sebenarnya kan. Andi Leret, Bupati Kudet ya gini, zaman udah berubah, wataknya masih aja watak Orba. Ntar bisa diintimidasi apa? Apa sih misalnya ntar bisa intimidasi apa? Culik atau kecelakaan di jalan katanya. Macam-macam. Anda kena pengadilan rakyat baru tahu katanya. Gua angkat topi buat Bima. Semoga semakin banyak konten kreator kritis merdeka. Yes. Safitri Aries, numpang lapaknya Kalvia. Begitulah kalau di Lampung Nyomang. Untung Bima nggak berada di Lampung. Entahlah kalau ada di Lampung mungkin sudah dipersekusi gitu kan. Buat David, Masya Allah, semoga bisa lebih membaik lagi. Salam sehat selalu Nyomang. Novita Murdianto absen aja dulu lah kali ini. Sehat selalu buat Santuy People. Semoga Nyomang lekas sembuh ya bindengnya, amin. Yes. Omba Tampika Lope Maria Culun Official,
Wong Lampung peraturan perantauan numpang keluarin unek-unek juga ya, katanya Maya. Saya Februari kemarin mudik ke Lampung setelah 5 tahun merantau di Taiwan. Saya pikir bakalan banyak perubahan di tanah kelahiran saya. Karena yang saya dengar beritanya, selama masa pemerintahan Pak Jokowi pembangunan infrastruktur ada di mana-mana. Waktu pertama turun dari kapal di pelabuhan Bakauheni ya langsung masuk jalan tol. Maka mata saya sudah berbinar-binar takjub dan haru. Tapi begitu exit di pintu tol kota Bandar Lampung dan masuk ke jalan daerah, anjay katanya. Rasanya kayak orang lagi dugem gitu-gitu. Apalagi masuk ke jalan desanya, udahlah katanya nggak bisa komen lagi. Impian saya tentang perkembangan desa yang setelah saya tinggalkan 5 tahun lamanya musnah sudah. Alih-alih makin cantik dan indah justru malah seperti desa mati tak berpenghuni karena akses jalannya yang makin parah dari sejak terakhir kali saya tinggalkan. Buset, panjang amat curhatannya ya. Well, makasih buat yang punya lapak Mbak Alfie Agara. Semoga makin banyak rezekinya, berkah dan sukses selalu. Amin. Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan santuy people semua yang always in here. Bima always in here with you. Respect for Bima. Dek David disembuhkan dan semangat terus untuk kesembuhannya. Amin. Tisam Nyomang S4 untuk kita semua. Yongs Vidya Ali, you are queen in here, always in here. Nyomang always katanya malope. Lucu kocak pemerintahan ketar-ketir nih yang daerah. Yang lain pasti lagi mikir pasti kena deh. Netizen lope-lope. You all maju terus katanya Maya. Ini cara kita berjuang pasti merdeka. Yo. Merdeka. Netizen bersatu tidak bisa dikalahkan. Next Andika Padu NR FYI. Tadi gue buka Twitter, ada thread Twitternya siapa gue lupa Nyomang. Ada kejadian sama mirip kasus Bima. Ada kejadian di kota Buffalo, Kebumen. Ada bupati dari Buffalo anti kritik. Dan kejadiannya sama kayak si Bima yang buat dari Twitter malah masalah speak up di kota Kebumen diintimidasi oleh bupati dengan membawa buzzer plus doxing kayaknya dah di up sama manifest atau IG-nya Poljoks apa tuh nggak ngerti aku lah pusing. Nama akunnya Andi Leoret ini udah tadi Andi Leoret tadi sebenarnya nggak balas tuh ke Andika Pandu. Nextnya dari Cinta Nalestari. Iya, Cinta Nalestari ya bener ya. Iya bener. Kedua Cinta Nalestari. Halo Kanyo Kamang. Gimana kabarnya? Udah lama kita nggak ngobrol ya. Aku kangen kalian loh. Kamang lagi kurang fit ya, suaranya bindeng loh. Kanyo Kamang sehat-sehat ya. Buat beli cilok buat beli cilok ya buat kalian. Lope sekebon disambut sama dapur Bang Upe. Makasihlah pakai Sultan Santuy. Untuk pelapor Bima, cuma mau bilang jangan salah langkah ya Pak. Backingan Bima bukannya kaleng-kaleng gitu. Betul. Untuk David selamat udah bisa pulang dari RS. Semoga semakin membaik lagi keadaannya. Amin. Tuan Nugroho. Pagi Mbak Cinta Nalestari numpang lapaknya ya untuk berkomentar. Aduh ini pengacara koruptor ikutan nih melaporkan Bima yang mengkritisi tentang kondisi infrastruktur di Lampung. Sungguh diwadididau banget nih warganya sendiri. Orang Lampung loh, Bima ini yang bersekolah di luar negeri. Tolonglah Pak jangan begitu. Ada yang janggal nih katanya. Aku sikat ya. Jangan kebenaran untuk ditunjukkan kalau ada penyelewengan dana pemerintah kah katanya Maya. Pak Mahfud MD dan Bang Hotman Paris Hutapea harus ditindak nih yang kayak begini nih. Maksudnya gubernur gitu kan. Curiga lagi akan ada penimbunan sembako lagi deh oleh oknum pegawai pemerintah. Wow, David Ozora senang melihat perkembangan kesehatan David Ozora ya. Salam S3P ini buat Mbak Cinta Nalestari, Nyomang dan para rakyat santuy people yang always in here. Obat Tambika seperti biasa lope-lope. Dan ada lagi dari Dokter Firman Syahwildan. Bapak Gubernur anaknya kuliah di mana ya? Kok sampai bilang ke bapaknya tidak bisa didik anak? Why? Bima dilaporin karena pemilihan kata. Lalu dengan kata seperti apa lagi mengutarakan kekecewaan? Kalau katanya Mbah Sujiwo Tejo, kalau dengan jancuk pun tak dapat aku menjumpaimu, dengan air mata mana lagi dapat ku ketuk pintu hatimu. Iya itu. Wah, tolonglah. Nextnya Widi Andika. Permisi Mas Bro, numpang komen. Punten ikut komen Nyomang. Setelah ada yang nutup-nutupin transaksi ratusan triliun, ada yang nolak hingga gagalnya jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ada juga yang menggadaikan kantornya sendiri. Ada yang kena OTT KPK. Sekarang ada yang baper mengintimidasi lewat jalur polisi dan pengacara karena tidak terima dikritik katanya. Alhamdulillah pilihan parpol untuk saya pribadi dan mungkin untuk netizen pada umumnya akan berkurang tahun depan. You know lah. Andai kata pegawai Dijen Pajak atau Bea Cukai punya parpol, mungkin akan ditenggelamkan juga oleh netizen. Tolonglah.
Dan juga ada dari Cici nih, Cici Baby J yang lagi di Amerika sana gitu kan. Terima kasih merah-merahnya merah. Terima kasih. Halo couple-nya Cici yang cihuy. Kangen deh sama kalian. Maaf Cici nggak absen lama, kalian tahu dong Ci. Liburan terus, Anda liburan terus. Cici nonton maraton dulu ya, mulai dari yang bulan kemarin biar up to date. Hahaha. Sehat-sehat ya couple-nya Cici. Ayolah sobat santuy, lapangan tersedia, ramein lah katanya. 1 bulan liburan terus. Hei, lebih sebulan. Tolonglah. Tapi terima kasih. Iya, terima kasih. Last of Last dari Brolin. Mampir dulu ke lapaknya Ci Baby J. Sehat selalu Ci. Ya, ini kuasa hukum Gubernur Lampung, wow banget kan. Apakah cara didik bapak sama seperti Agnes dan Mario Bros itu? Pakai cara mau nantang raja terakhir lagi. Anda sehat katanya Maya. Lihat mimik wajah gubernurnya rasanya pengen nuampol katanya Maya. Calon-calon dikasih baju Shopee katanya Maya. Nah lo presiden sampai turun tangan. Hayo loh, panik nggak nih? Panik dong. Loh, baru tahu ada info ASN ini. Apakah THR Anda kurang? Hei, besok-besok kalau bagi-bagi sembako nggak usah ngasih tahu ASN biar warga yang membutuhkan dapat. Yes, usah diajakin aja. Itu memang yang gembul. Emeng yang gembul lucu banget sih. Emeng gua auto nyengkeram beres gigit katanya Maya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya. Terima kasih sudah menonton. Yuhu. Lanjutkan seperti biasa. Seperti biasa, Nyonya dan Mamang. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.